Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali pada pertemuan yang keempat ya. Pertemuan yang keempat kali ini adalah akan membahas mengenai yaitu pembentukan harga pasar. Kalau yang sebelumnya kita membahas mengenai kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekarang pembentukan harga pasar. Apa sih itu harga pasar? Ayo kita simak. Yaitu keinginan menimbulkan dorongan untuk memiliki atau membeli. Itu bukan pengertian pasar ya, bukan. Jadi kalau kita terdorong untuk memiliki suatu barang, pasti kita akan punya pemikiran untuk membeli barang yang kita inginkan. Keinginan untuk membeli atau memiliki suatu barang kebutuhan disebut permintaan. Ya, nanti dalam harga pasar itu adalah harga keseimbangan, ada permintaan berarti membeli, penawaran berarti menjual. Bahwa kalian semuanya ketika berbelanja di pasar atau di mana saja atau beli sesuatu barang, maka itulah sudah disebut dengan permintaan ya. Ingin membeli atau ingin memiliki suatu barang. Saya ingin punya HP. Tentunya saya harus mengeluarkan banyak uang. Berapa kira-kira harga HP? Ya kan? Nah, berarti keinginan untuk membeli barang sama dengan disebut dengan permintaan. Ya. Baik anak-anak, tahu ya? Permintaan itu keinginan untuk membeli atau memiliki suatu barang. Menurut ilmu ekonomi, permintaan itu disimbolkan dengan huruf D yang artinya adalah demand. Adalah sejumlah barang dan jasa yang akan dibeli oleh konsumen. Oh, saya beli Aqua, mau beli Aqua satu. Ya, sejumlah barang berarti dibelinya cuma satu. Berapa harganya? 500 misalkan. Saya ingin beli buku IPS. Nah, ya. Buku ini yang saya pakai buat ngajar kalian semuanya. Ini adalah saya usaha untuk membeli buku ini karena bagus untuk diberikan kepada anak-anak. Berarti barang yang akan dibeli atau yang kita ingin miliki itu namanya permintaan yang disimbolkan dengan huruf D. D itu artinya demand. Yang mempengaruhi permintaan, ya. Kita lihat. Yang pertama adalah harga barang. Kita akan membeli barang. Tiba-tiba harga barang itu tinggi banget, mahal banget. Kebeli nggak? Nggak kebeli. Jadi beli nggak? Nggak jadi. Justru kadang-kadang kita tidak ingin membeli barang, ketika harga barang itu murah jadi beli. Contohnya emak-emak biasa kalau ke pasar. Harga telur lagi murah, padahal di rumah banyak telur, beli mumpung lagi murah. Aneh itu. Ya kan? Apalagi dapat diskon banyak. Yang kedua adalah selera. Tentunya orang membeli barang itu tergantung dari selera. Semurah apapun barang itu kalau nggak berselera nggak akan dibeli. Ya, contoh lagi diobral nih, misalkan ikan mas. Karena di rumah nggak ada yang mau makan ikan emas, nggak ada yang doyan ikan emas, semurah apapun nggak akan dibeli. Karena apa? Nggak selera. Tapi semahal apapun barang tersebut akan dibeli kalau dia berselera. Contoh sekarang sedang musim bunga yang mahal-mahal tuh, yang daunnya merah-merah, aglonema terutama ya. Suksong jaipong itu yang sangat tinggi harganya tuh. Atau mungkin monstera, atau monstera yang daunnya putih tuh, ya, sampai harganya 6 juta. Punya duit beli. Nggak sayang-sayang, kenapa? Selera, suka. Kalau nggak suka ya ngapain sayang-sayang buat beli mahal-mahal bunga begituan, apalagi janda bolong, ya. Yang berikutnya adalah daya beli masyarakat. Daya belinya tinggi, itu juga termasuk pengaruhi. Adanya barang pengganti, ya. Misalkan beli minyak goreng yang biasa dibeli adalah bimoli, ternyata ada jenis minyak goreng baru, harganya murah, lebih turun, pasti beli lagi tuh. Ya, karena ada barang yang menggantikan yang harganya lebih murah. Terus kemudian jumlah penduduk atau jumlah anggota keluarga, semakin banyak anggota keluarga semakin banyak barang yang
beli. Tuh. Ya, harga barang naik, tentunya permintaan akan berkurang. Harga telur sekarang lagi naik 30.000, yang tadinya beli sekilo jadi belinya seperempat karena duitnya nggak cukup. Jadi permintaan berkurang, yang beli sedikit atau jumlah yang dibeli jumlahnya lebih sedikit. Selera turun, permintaan turun. Nggak ada yang doyan, nggak ada yang mau. Ada yang beli, nggak ada yang beli. Ya, orang tua kamu tentunya beli makanan atau masakan sesuai dengan selera yang di rumah. Kalau di rumah nggak selera, nggak dibeli. Atau yang selera cuma 1-2 orang, belinya nggak banyak-banyak. Ya, pendapatan tinggi, permintaan naik, itu daya beli. Orang yang semakin tinggi pendapatannya, tentunya yang dibeli semakin, yang mahal-mahal semakin banyak. Oh, lagi murah, beli diborong aja semuanya. Duitnya banyak ini, gitu kan? Adanya barang berganti. Tuh, tadi dikatakan biasa beli barang merek tertentu, begitu ada barang merek lain harganya murah, langsung ganti, itu pindah. Jumlah penduduk ya, ini harus dikecilkan terlebih dahulu ya tentunya. Nah, penduduk bertambah, permintaan akan naik. Tadi ya, jumlah anggota keluarga. Di rumah lagi banyak tamu, beli makanannya banyak. Di rumah nggak ada orang, beli makanannya sedikit. Ya. Terus yang berikutnya, aduh gimana gedenya nih? Permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan permintaan suatu barang yang diminta. Mungkin kamu di sini itu ya. Kita lihat ke ini aja. Nah, nih. Nanti kita bikin tabel. Lihat, perhatikan dalam tabel permintaan. Ketika harganya, misalkan harga apa nih? Harga telur ya. Sekilonya, kalau telur masalah mahal ya. Harga apa yang kira-kira murah? Ya, anggap aja lah telur nggak apa-apa ya. Harga telur 10.000. 10.000 itu berapa? Sekilo. Ya. Yang beli sedikit karena dianggapnya 10.000 itu mahal. Terus harga telur turun jadi 2.000. Tentunya yang membeli banyak. Wah, harga telur lagi turun, beli semuanya tuh. Per satu bijinya, bukan per kilo ya, per satu biji. Misalkan telur satunya 2.000, banyak yang beli. Besok telur naik lagi 4.000, yang beli berkurang. Besok naik lagi, berkurang lagi. Besok naik lagi. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah permintaan. Semakin murah harga suatu barang, maka yang diminta atau yang dibeli semakin banyak. Sehingga kalau dalam kurvanya, mana kurva? Mana kurva? Nah, nih dalam kurvanya. Tadi kurva permintaan disimbolkan dengan huruf apa? D atau diamond. Ya. Nah, tadi di sini nih. Harga 10.000, berapa orang yang membeli? 2. Harga 8.000, berapa orang yang beli? 4. Harga 6.000, berapa yang beli? 6. Terus harga 4.000 yang beli 8, harga 2.000 yang beli 10. Semakin murah harganya, otomatis yang beli semakin banyak. Semakin mahal suatu barang, otomatis yang beli semakin sedikit. Nah, ini P. P menunjukkan price, harga. Q menunjukkan quantity atau jumlah. D menunjukkan simbol daripada kurva permintaan. Inilah gambar kurva permintaan. Jelas? Asal dari mana? Dari sini, ya kan? 10.000, 2, 8.000, 4, 6.000, 6, 4.000, 8, 2.000, 10. Nah, sekarang dalam kurva permintaan atau hukum permintaan mengatakan jika harga barang naik, jumlah barang yang diminta akan cenderung turun sedikit ya. Tapi kalau harga barang turun, jumlah permintaan akan cenderung naik. Masuk akal nggak? Kalau harga barang murah yang beli banyak, harga barang mahal yang beli sedikit. Itulah hukum permintaan. Dan hukum permintaan itu berlaku jika faktor-faktor tetap tidak berubah atau ceteris paribus. Nggak berubah artinya nggak ada barang penggantinya. Ya, kalau ada barang penggantinya pasti akan berubah lagi. Itu nggak usah diperhatikan. Lanjut, sekarang ke penawaran.
Apa penawaran? Penawaran adalah sejumlah barang yang akan ditawarkan atau akan dijual pada saat tertentu dengan harga tertentu. Maka orang yang menjual itu yang menawarkan, permintaan adalah orang yang membeli. Nah, dalam harga pasar tentunya ada permintaan, ada penawaran. Permintaan dan penawaran bertemu, terjadilah yang namanya harga pasar. Nah, faktor apa sajakah yang mempengaruhi penawaran? Yang pertama harga. Ya, kalau harga barang mahal, ya, jumlah barang meningkat. Itu harga barang lagi mahal, ya, orang berbondong-bondong jual barang karena harganya lagi naik. Contoh pada saat Lebaran Haji, banyak orang menjual kambing. Kenapa dijual menunggu Lebaran Haji? Karena kalau Lebaran Haji harganya akan lebih mahal. Ya, jual beras ketika musim paceklik, banyak orang menjual beras nggak dijual terlebih dahulu, musim panen nggak dijual, berasnya ditumpuk dulu, musim paceklik baru dijual karena harganya akan lebih tinggi. Yang kedua faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu biaya produksi. Kalau biaya produksinya tinggi, kegiatan produksinya juga akan berkurang. Contoh nih sekarang sedang ramai yaitu membicarakan masalah tempe. Tempe itu sekarang di kalangan pasar sedang sepi. Kenapa sepi? Karena harga kedelainya mahal. Tahu sepi juga. Kenapa? Harga kedelainya juga mahal. Semakin mahal biaya produksinya, maka yang diproduksinya juga tentunya akan semakin sedikit karena kalau nanti akan menjual mahal lagi. Kemahalan jualnya nggak laku, ya. Kemajuan teknologi yang mempengaruhi penawaran yaitu kemajuan teknologi. Kemajuan mempercepat proses produksi. Ya, sekarang teknologi sudah semakin canggih. HP dibuat berbagai tipe, berbagai ukuran, berbagai apa namanya, ya tipe ya, berbagai tipe. Maka orang semakin penasaran dengan tipe-tipe yang terbaru. Udah punya HP yang ini, ada terbaru, beli yang baru lagi. Ada tipe ini yang terbaru, ganti yang baru lagi. Sama kendaraan juga demikian. Ya, ada mobil ini, besok yang terbaru ini ganti mobil, ganti yang terbaru ganti mobil lagi, selalu mengganti yang terbaru. Itu karena ada kemajuan teknologi. Perkiraan laba, ya, yaitu perkiraan laba besar, produksi barang akan banyak. Contoh gini, saya pernah ngobrol dengan orang-orang yang pedagang di pasar Tanah Abang, ya. Ketika belum COVID, dia apa namanya, menjual barangnya banyak. Terus kemudian dia biasa kalau Lebaran itu sampai produksi sampai banyak banget. Harapannya kan untung besar karena mau bulan puasa dan mau Lebaran banyak orang membeli baju, dia sampai utang ke bank katanya, nggadein rumahnya. Harapannya kan untung besar, ya. Udah punya uang 1 miliar, nambah lagi 1 miliar buat produksi baju dalam jumlah banyak untuk dijual. Tiba-tiba dia kena COVID. Artinya dampak dari COVID itu Tanah Abang jadi sepi, maka dia mengalami kerugian yang sangat besar. Yang sebelum-sebelumnya dia mengalami keuntungan yang banyak sebelum COVID. Dia produksi besar-besaran, harapannya untung besar, tapi kenyataannya lagi diproduksi, ya, corona datang, akhirnya hancurlah usaha mereka. Yang berikutnya, harapan masa depan. Jika harga produk akan naik, barang akan semakin banyak. Karena harganya naik, makanya banyak menjual. Ya, contoh mau Lebaran kan banyak menjual baju, baju mahal-mahal. Lebaran Haji, kambing mahal-mahal, sapi apalagi. Karena mau mahal, maka jualnya nunggu pada saat mahal. Harga barang substitusi, yaitu harga barang pengganti. Jika ada barang pengganti, maka barang akan barang itu akan semakin banyak penggantinya sehingga orang apa namanya menjual juga dalam bentuk yang banyak juga, ya. Lanjut. Kurva penawaran yaitu kurva yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah penawaran pada periode tertentu. Ya, ini ada contohnya enggak ya? Oh ini, oh cuma dua.
Oh ini nggak sama nih, berarti harus dirubah dulu nih. Udah ini aja lah ya. Nih, contoh ya. Pada saat harganya 10 atau mungkin 10.000 ya, anggaplah itu dalam bentuk ribuan ya. Ini yang ditawarkan ya. 10.000 yang membeli 10. Terus harganya naik lagi, yang menjual ya, bukan yang beli. Seorang lagi bahwa ini adalah kurva penawaran, Q tadi adalah jumlah, P adalah price atau harga. Nah, simbol penawaran itu adalah disimbolkan dengan huruf S atau supply. Ya. Tuh, semakin tinggi barang, semakin banyak barang yang dijual. Semakin murah barang, semakin sedikit barang yang dijual. Ya, tadi penawaran adalah membeli, permintaan adalah menjual. Ini kenapa nggak bisa di... Ketika harganya mahal, yang menjual banyak. Harga kambing mencapai 900.000 misalkan. Itu udah sangat mahal lagi, yang jual banyak. Harga kambing murah, yang jual juga sedikit. Ngapain dijual, orang masih murah gitu kan, kata tukang kambingnya. Oh, jual beras nggak jadi jual beras bu, kenapa? Harganya masih murah, ntar nunggu harganya mahal. Jadi semakin mahal, semakin banyak yang menjual. Semakin murah, semakin sedikit yang menjual. Jelas ya anak-anak semuanya ya? Nih, harga celana per kodi. Ketika harganya 100.000, beli 30 kodi. Yang dijual 30 kodi. Nggak mau jual banyak-banyak. Ya, ketika harganya naik, dia jual banyak. Ya, semakin tinggi harga, nih hukum penawaran, semakin tinggi harga barang, maka banyak jumlah yang ditawarkan. Tapi semakin turun harga, maka sedikit yang ditawarkan. Jelas? Jelas semuanya? Ya, nyambung. Nah, kita lanjut kepada proses terbentuknya harga atau harga pasar. Harga terbentuk karena adanya tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Apabila sudah ada titik temu atau batas harga yang disepakati, maka terbentuklah harga pasar. Contoh gini, kamu ke pasar menawar jeruk. Berapa jeruk sekilonya? Kata penawarnya 25.000. Kata pembelinya, kamu yang beli, nggak boleh 20.000 bang. Nggak bu, jeruk lagi mahal. Mau ya kalau harga 25.000. Turunin nih bang, bisa turun nggak? Jadi bu, 23.000. Bang, boleh nggak kalau 21.000? Ya. Nah kalau abangnya boleh, maka terjadi kesepakatan harga. Berarti 21.000 itu namanya harga kesepakatan atau terbentuknya harga. Ya, penjual melepas harga 21.000 dan kamu menginginkan atau pembeli menginginkan 21.000. Padahal penjual menawarkan 25.000 karena kamu nggak mau, sehingga saling tawar menawar harga. Nah kalau udah kesepakat, harga kesepakatan itulah yang disebut dengan harga pasar. Nih, kita contoh. Permintaan dan penawaran nih, beli apa kira-kira ya? Harga 5.000. Harga timun kali ya. Harga timun per kilo 50.000 ya. Kemudian karena 50.000 maka yang diminta 50. 5.000 ya tadi ya, 50. Terus yang ditawarkan 20. Terus harga 10.000 40 30. Harga 15.000 30 40. Jadi ketemunya di mana nih? Belum ketemu. Ntar ya. Harga 20, 50, 10 dan 60. Kita lihat di harga apa namanya? Keseimbangan, harga keseimbangan. Tuh. Tadi ini yang D simbol apa D? D adalah simbol permintaan. S simbol penawaran. Yang biru simbol permintaan. Kemudian yang merah simbol penawaran. Yang garis biru itu adalah apa namanya? Mengenai harga, yang kuning mengenai jumlah. Nih, pada saat 5.000 tadi berapa? 50. Ya. 50. Terus di penawarannya
20. Nih, titik sini nih. Titik sini dengan titik sini. Ini titik penawaran yang nantinya ke sana. Kita satu-satu ya, biar jelas ya. Harga 5.000 menunjukkan 50 yang dibeli. Harga 10.000 berapa 10.000? Nih, ya. Titik ini pertemuan sudut sama sudut 40. Harga 15.000 30. Harga 20.000 berapa? 20. Harga 25.000 10. Sehingga kalau digariskan nih ya, dari sini, 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 sini. Nah, terus penawaran bagaimana? Di harga 25.000 ada 60 yang ditawarkan. Harga 20.000 ada 50 yang ditawarkan. Harga 15.000 ada 40 yang ditawarkan. Harga 12.000 tadi nggak ada 12.000 ya. Nah, di persilangan ini, di titik ini E adalah equilibrium price atau harga keseimbangan. Titiknya di sini. Dan diperkirakan 12.000 ya. 12.000 ketemu di sini. Berarti kisaran antara 35 ya. Inilah harga keseimbangan atau harga pasar. Ini tadi S kurva penawaran, D kurva permintaan, Q adalah garis atau jumlah barang yang diminta, quantity, P-nya adalah price atau harga pasar, E-nya adalah titik keseimbangan atau equilibrium price. Nih, berarti harga keseimbangannya ada di harga 12.000. Kesepakatan ketemu. Nyambung semuanya? Ya, kalau sudah semuanya, terima kasih semuanya sudah mempelajari tentang harga keseimbangan. Tadi ada harga pasar ya, ada permintaan, ada penawaran, dan ada harga pasar. Ya, baiklah anak semuanya, sampai di sini pertemuan kita. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Tentunya materi sudah akan beda lagi ya. Produksi, distribusi, konsumsi, harga pasar sudah selesai semuanya, dan tentunya diminta untuk membuat rangkuman ya. Sebenarnya sih udah rangkuman, tinggal kamu catat aja semuanya ya. Terima kasih ya atas perhatiannya semuanya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.